Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Madam Yayu dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah PPT yang mengenai tentang pandangan hidup, kegelisahan, dan juga keadilan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkanlah kami untuk mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Davasa Yoga, dengan NIM 2120 4241 dan dilanjutkan dengan teman saya berikutnya. Perkenalkan, saya Asa Sarma Erlana Rohman dengan NIM 212042414048. Perkenalkan, saya Victoria Yovani Krisnandi dengan NIM 212042444002. Perkenalkan, nama saya Izatul Mahya dengan NIM 212042444012. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rendi Alfian dengan NIM 212042444004. Oke, baik. Setelah kita mengenal satu sama lain di antara kelompok kami, mari kita menuju materi pertama, yaitu di sini ada pandangan hidup. Dapat kita lihat bahwa definisi pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini definisi lain dari pandangan hidup ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang artinya adalah pandangan hidup merupakan suatu konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Berikut cuplikan film yang menggambarkan tentang pandangan hidup. ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ อ๋อ นี่จะเปิดโรงงาน DVD DVD จีนแดงนี่เท่าไหร่อ่ะ 800 บาทเองถูกๆ จะซื้อกี่เครื่องล่ะ 50 พี่ ภาพชัด มีรีโมท เอ๊ะเฮ้ย นี่อะไรเนี่ย ต้องจะขายเกาลัดปลา อุ้ย แค่วันแรกยังขายกระฉูดขนาดนี้ขยายสาขากันเลยไหม ใจเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย ผมจะเปิดโรงงานครับ น้องจบม .6 อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้ บ้านมีหนี้40 ล้านเตรียมจะขายทอดตลาด ยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะ Untuk wujud dari idenya, yaitu berupa pemikiran pemuda tersebut untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, untuk aktivitasnya dapat dilihat dari perjuangan pemuda tersebut dalam merintis usaha. Walaupun sudah berkali-kali gagal, namun pemuda tersebut terus bangkit dengan mempelajari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat dari usaha-usahanya sebelum-sebelumnya. Sampai pada akhirnya pemuda tersebut berhasil membangun perusahaan rumput laut yang diberi nama Takenoi. Kemudian untuk artefaknya yaitu berupa rumput laut yang diberi nama Takenoi, hasil dari usaha pemuda tersebut yang berhasil. Yang berikutnya adalah kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang berarti perasaan yang mengganjal. Merasa hati seperti tidak tentram dan memikirkan mengenai sesuatu yang penting untuk diri kita dan membuat tidak nyaman hingga merasakan kecemasan. Bentuk kegelisahan berupa keterasingan, kesepian, dan ketidakpastian. Perasaan seseorang yang sedang gelisah ialah hati tidak tentram, merasa khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Dalam gambaran tentang rasa hidup manusia di atas yang mengenai kegelisahan, dapat sedikit memberi pendapat bahwa rasa gelisah cukup berperan dalam hidup manusia dan kegelisahan yang cukup lama akan menghilangkan kemampuan manusia untuk merasa bahagia. Berikut cuplikan film yang menggambarkan tentang kegelisahan. Kubur lagi ya, Ra. Ingat lo, Mak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo gimana aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan. Ginting deh rasanya.
Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Berikut wujud dan contoh yang kami ambil dari film berjudul Imperfect. Ide di sini berupa tokoh utama ketakutan akan diasingkan di kantor karena memiliki bentuk tubuh yang tidak ideal. Lalu untuk aktivitasnya, saat merasa gelisah karena dicemooh tentang bentuk tubuhnya, sang tokoh utama selalu makan coklat untuk menenangkan dirinya, meskipun ia tahu bahwa coklat sebenarnya akan memperparah bentuk tubuhnya. Lalu untuk artefaknya sendiri tidak ada karena menurut kami kegelisahan ini tidak menghasilkan barang apapun. Selanjutnya ada keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah sebuah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit. Yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Berikut cuplikan film yang menggambarkan tentang keadilan. 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 어복성 살인 사건으로 형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 와, 예쁘다. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. Wujud idenya yaitu berawal dari ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan, yaitu seorang pria kekurangan mental yang dipenjara lantaran dituduh membunuh gadis kecil. Di persidangan, pria tersebut kurang mendapatkan keadilan karena dia memiliki kekurangan mental, hingga pada akhirnya ia harus dihukum mati. Lalu wujud aktivitasnya yaitu dimulai dari perjuangan sang anak yang meminta persidangan kasus tersebut untuk digelar ulang. Ia dibantu oleh teman-teman napi mendiang dan bersama-sama berjuang untuk membersihkan nama mendiang.